Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Alfa Sina Putra dengan NIM 103062430011. Selanjutnya ada saya, Rizky Dwi Prasetyo dengan NIM 103062400112. Dan yang terakhir saya Dwi Malvin Andrianto dengan NIM 103064000039. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam materinya mengenai Al-Quran dan hadis adalah warisan terbaik. Pendahuluan, agama Islam memiliki dua sumber utama ajaran, yaitu Al-Quran dan hadis. Keduanya merupakan warisan tak ternilai yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi pedoman hidup umat manusia, dan sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan, yang menjelaskan dan melengkapi ajaran Al-Quran. Selanjutnya, apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berarti bacaan, yang diambil dari kata qoro'a, berarti membaca. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu, apa itu hadis? Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan hadis. Kata tersebut adalah sunnah, khabar, dan atsar. Namun, keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah sunnah. Semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya. Lalu yang kedua ada hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Lalu yang ketiga ada kabar, sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya. Dan yang terakhir ada atsar, sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya ada fungsi hadis. Secara garis besar terdapat 4 fungsi terhadap Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama ada bayan al-takrir. Bayan al-takrir disebut juga dengan bayan al-ta'id dan bayan al-isbat. Bayan al-takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Nah, selanjutnya ada bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Seperti pada ayat-ayat mujmal atau umum global, mutlak tidak mempunyai batasan, dan umum. Sehingga fungsi hadis ini adalah memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis, pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Selanjutnya yang ketiga yaitu bayan al-tashri'. Bayan al-tashri' adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, contohnya zakat fitrah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada bayan al-nas. Secara bahasa berarti membatalkan, menghilangkan, memindahkan, dan mengubah. Membatalkan ketentuan terdahulu demi ketentuan baru, yang lebih maslahat. Oke, selanjutnya ada fungsi dan kedudukan Al-Quran dan hadis. Kenapa sih Al-Quran dan hadis disebut sebagai petunjuk hidup? Ini dia alasannya. Yang pertama, sebagai petunjuk hidup lengkap. Al-Quran membimbing kita ke dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari cara beribadah, berkeluarga, bermasyarakat, hingga bernegara. Yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, ada sebagai penjelas ajaran Islam. Contohnya, Al-Quran menyuruh kita sholat, tapi cara sholatnya dijelaskan dalam hadis. Jika hadis melengkapi isi Al-Quran. Yang ketiga, ada sebagai ukuran kebenaran. Semua hal dalam agama harus kita ukur dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ada yang bertentangan, maka harus kita tolak. Selanjutnya ke pembahasan keutamaan memegang warisan Al-Quran dan hadis. Apa untungnya bagi kita kalau memegang teguh Al-Quran dan hadis? Yang pertama, kita akan mendapat petunjuk hidup yang benar. Kedua, terhindar dari kesesatan dan kerusakan moral. Yang ketiga, mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda,
Dalam hadis riwayat Malik yang dimana bunyinya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Lanjut ke Al-Quran dan hadis, warisan terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Al-Quran dan hadis sebagai warisan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa beliau meninggalkan dua hal penting untuk umatnya, yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Nabi. Selama kita berpegang teguh pada keduanya, kita tidak akan tersesat. Yang dimana ada hadis riwayat Malik Al-Muwatta yang dimana bunyinya, sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnahku. Yang kedua, para nabi mewariskan ilmu, bukan harta. Para nabi tidak mewariskan harta benda, tapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, dia telah mendapat bagian besar dari warisan kenabian. Yang dimana dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah yang berbunyi, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Lanjut yang ketiga, Al-Quran adalah cahaya dan petunjuk. Allah menyebut Al-Quran sebagai roh dan cahaya yang diturunkan untuk memberi petunjuk kepada manusia. Yang dimana pada Quran surah Asy-Syura ayat 52, yang dimana bunyinya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina wa kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Yang dimana artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Lalu yang terakhir ada sunnah Nabi sebagai pedoman. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang dibawa Rasul dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Cuplikan ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allah wala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wa bani sabil kaila yakuna zulatan bainal agniya minkum wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari video ini, Al-Quran dan hadis adalah warisan terbaik karena keduanya merupakan sumber ilmu, petunjuk hidup, dan pedoman keselamatan. Warisan ini tidak lekang oleh waktu dan tetap relevan di setiap zaman. Siapapun yang berpegang teguh pada keduanya akan mendapatkan cahaya dalam hidupnya, serta keselamatan di dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.